Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di materi tentang bahasa Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan belajar terkait bagaimana membuat citasi dan daftar pustaka dengan cepat ya. Jadi, ini tutorial kedua. Jadi, sebelumnya di tutorial pertama kita sudah belajar tentang bagaimana merapikan tulisan secara default. Kalau kalian melihat tutorial sebelumnya itu nanti kalian akan lebih mudah untuk menyesuaikan dengan template jurnal yang akan nanti dituju. Jadi versi default yang saya berikan ke kalian untuk perapian dokumen itu nanti bisa digunakan untuk semua template jurnal dan itu tinggal di eh, ubah fontnya, jenisnya, apa, indensasinya dan lain-lain. Tetapi itu versi paling dasar dari merapikan dokumen karena itu yang saya berikan tutorial langkah-langkah praktis dasar-dasar yang harus kalian tahu untuk merapikan dokumen secara default sehingga dokumen kalian, tulisan kalian menjadi lebih rapi terlebih dahulu dan hasilnya sudah bisa kalian lihat di video sebelumnya dan ini salah satu contoh artikel percobaan yang sudah saya berikan ke kalian miliknya Jonathan dan Alanza. Ini hasilnya. Nah, hari ini kita akan fokus untuk membuat citasi dan daftar pustaka. Nah, langsung saja ya. Ini sudah saya beri tutorial terkait bagaimana membuat citasi dan daftar pustaka. Cuman hal pertama yang harus kalian pahami dan harus kalian miliki adalah kalian harus memiliki Zotero terlebih dahulu. Saya merekomendasikan kalian memiliki Zotero. Bagi teman-teman yang sudah menginstal aplikasi reference lain seperti Mendeley itu tidak ada masalah. Cuman sepanjang saya menggunakan, saya lebih nyaman menggunakan Zotero daripada Mendeley. Saya sudah menggunakan Mendeley itu beberapa tahun, tetapi Zotero lebih punya banyak manfaat. Nanti akan saya sampaikan ketika mungkin sudah di kelas ya. Itu tidak perlu diuninstall Mendeley-nya, silahkan. Cuma mungkin nanti caranya agak sedikit berbeda dengan Zotero. Yang saya berikan ke kalian adalah bagaimana membuat citasi itu menggunakan aplikasi Zotero ya. Sebelumnya sudah saya berikan contoh mungkin di beberapa kelas cara manual menggunakan konsensus. Nanti saya akan berikan ya cara manual itu kita menginsert sendiri citasinya ke dalam Word, kemudian kita masukkan secara manual juga daftar pustaka yang sudah di-create oleh konsensus. Tetapi biasanya kalau cara manual itu tidak semua metadata jurnal, metadata reference itu akan dibaca oleh Google. Jadi sangat disarankan kita menggunakan Zotero atau aplikasi reference manager lain sehingga nanti metadatanya itu lebih bisa kebaca oleh Google dan bisa apa ya bisa terlacak dengan lebih baik dan itu akan lebih memudahkan kita sebenarnya sekalipun di awal-awal mungkin agak susah. Kalau cara manual nanti akan saya berikan. Jadi di materi ini saya akan ajarkan tiga hal ya. Yang pertama menggunakan Zotero dengan Google Scholar. Yang kedua kita akan menggunakan Zotero melalui aplikasi konsensus. Kemudian yang ketiga kita akan gunakan cara manual ya. Tetapi yang ketiga ini tidak saya rekomendasikan. Oke, kita akan gunakan Zotero melalui Google Scholar yang artinya Google Scholar itu kita gunakan untuk mencari referensi dan Zotero kita gunakan sebagai aplikasi untuk memasukkan citasi dan daftar pustaka. Ini adalah tulisan percobaan miliknya Jonathan dan Alanza yang sudah kita perbaiki di video sebelumnya ya. Ini sudah saya berikan langkah-langkah tutorial dan seperti yang saya sampaikan, hal pertama kalian harus punya Zotero dulu dan tutorialnya tidak saya berikan karena akan sangat memakan waktu dan ini lagi pula ini sudah saya terinstall di Zotero dan saya yakin eh, kalian mungkin sebagian masih belum ada yang punya sehingga teknik tutorial instalasi Zotero dan koneksinya ke Words itu sudah banyak banget di YouTube teman-teman ya. Jadi kalian bisa cari dan mungkin kalian bisa lihat di deskripsi video ini eh, salah satu tutorial instalasi Zotero hingga sampai terkoneksi ke Word ya. Jadi bukan hanya install tapi pastikan Zotero-nya sudah terkoneksi atau tersinkronisasi di Word. Ya, ini penting ya. Jadi kalau ada yang kesulitan nanti bisa menggunakan teknik ketiga, nanti akan saya bantu kalau sudah masuk kelas. Oke, saya asumsikan teman-teman sudah menginstal Zotero dan sudah tersinkron Zotero-nya dengan Word. Maka hal pertama, kalian buka dokumen kalian yang sudah rapi, ya. Pastikan kalian rapikan dulu sebelum membuat apa ya, membuat citasinya. Jadi rapikan dulu baru bikin citasi. Ini sudah kita asumsikan ini sudah rapi ya, sudah lumayan rapi. Lalu langkah pertama adalah buka Google Scholar. Ini kita buka Google Scholar di sini misalnya, ya. Google Scholar. Nah, oke.
Ambil. Nah, ini Google Scholar. Google Scholar ini adalah Google khusus untuk mencari referensi. Makanya dikatakan Google Akademik, Google yang sudah sarjana tuh. Kalau Google yang udah profesor kan namanya Gemini itu. Oke, bagian penting yang perlu disitasi atau kutipan itu adalah paragraf kedua pendahuluan. Yang wajib ini adalah paragraf kedua ini. Meskipun yang lain bukan berarti tidak wajib ya. Kemudian kajian pustaka atau tinjauan pustaka, ini semuanya ini perlu ada kutipannya. Kemudian pembahasan, pembahasan ini juga hasil juga perlu, tetapi yang wajib itu pasti adalah pembahasan. Ini pembahasan. Cuman saya hanya akan berikan model satu paragraf saja. Nanti kalian bisa terapkan itu ke semua bagian. Apakah tidak boleh Pak kayak hasil penelitian dan metode itu diberi citasi? Sebaiknya diberi itu. Semakin banyak citasi semakin baik gitu ya. Minimal secara kuantitas dulu ya. Saya tidak bicara kualitas karena itu nanti panjang pembahasannya. Oke, saya akan coba lakukan simulasi untuk paragraf kedua ya di pendahuluan ya. Pertama-tama, seperti yang ada di saya delete dulu ya, miliknya ini ya, referensi ini kan manual ya. Tandanya kalau manual itu ketika diklik dia nggak ngeblok gitu ya. Ya ini kan manual kan, ya ini cara manual. Saya hapus dulu, ya saya gunakan ini. Nah, kemudian saya hapus dulu, saya bersihkan dulu. Nah, kenapa kok di paragraf kedua pendahuluan Pak? Karena kalau mengikuti template saya, paragraf kedua pendahuluan itu sebenarnya isinya mini riset. Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang kalian angkat. Jadi pasti kalau kalian menggunakan template saya, dia selalu ada kata-kata sejumlah penelitian sebelumnya, beberapa studi sebelumnya, sejumlah studi sebelumnya telah menyebutkan bla 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 kayak gitu ya. Jadi ini perlu untuk menjelaskan studi-studi apa yang sudah dikutip. Kedua, kalau ternyata template-nya itu yang dihasilkan, teks yang dihasilkan oleh AI itu banyak mengutip, ini misalnya hasil AI ini. Ya, ini sebaiknya dihapus teman-teman ya, karena ingat ChatGPT AI itu generatif, bukan AI yang fungsinya untuk riset. Jadi pastikan itu dihapus karena banyak sekali yang fiktif, sekalipun judulnya benar, kadang namanya nggak benar, sekalipun judul namanya benar, kadang tahunnya nggak benar ya. Jadi itu diganti, mending kita menggunakan Google Scholar secara yang saya sampaikan sebentar lagi. Oke, cari kalimat yang menunjukkan gagasan temuan dari penelitian orang lain yang perlu disitasi, yang perlu ada kutipannya, kemudian tandai dulu bagian tersebut. Oke, saya ambil yang di nomor paragraf kedua ini. Coba kita baca. Sejumlah ini telah menyoroti pentingnya pengelolaan fungsi pemasaran dalam membangun loyalitas berkaitan dengan ini. Oke, ini tandai dulu. Nah, satu. Oke, kita tandai. Kemudian yang kedua, penelitian terdahulu banyak membahas. Oh, ini berarti penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu siapa saja? Nah, ini juga idenya ya, jangan ini idenya. Kita asumsikan. Nah, anggap saja ini udah. Kemudian, namun masih sedikit penelitian yang dan seterusnya. Kajian-kajian lain cenderung fokus pada satu aspek aja, misalnya CRCM dan digital marketing. Oke. Nah, anggap saja ada tiga pembahasan. Ini udah kita tandai. Copy bagian tersebut dan pastekan ke Google Scholar. Nah, ini cara cepat ya. Ini kita asumsikan teman-teman itu males tuh mau membaca ya artikel ya. Jadi ini gagasannya aja lah yang saya minta kalian baca. Tanda ini tadi saya fungsinya untuk menandai, hanya untuk menandai gagasan atau temuannya yang perlu dikutip. Kita copy nih ya, masukkan ke Google Scholar. Oke, kita enter. Nah, ini lihat teman-teman, ini hasil dari Google Scholar. Ini jurnal-jurnal, skripsi, tesis, dan lain-lain ya. Yang selanjutnya adalah pastikan memilih rentang sejak 2021, rentang khusus teman-teman sejak 2021. Mengapa saya minta sekalian 2021 sampai 2026? Karena sebaiknya literatur yang digunakan itu adalah 5 tahun terakhir. Jadi Google Scholar memiliki fitur kita bisa memfilter tahun. Jadi langsung klik aja telusuri. Nah ini ya, ini pasti sudah 2000, tidak ada yang di bawah 2021. Pasti 2021 sampai 2026. Jadi ini benar-benar mutakhir ya. Hindari publisher Google Book, repository di Gilib dan lain-lain ya. Pasti ada beberapa kayak di Gilib, Google Books itu kan mungkin. Nah kayak repository ini hindari teman-teman ya. Ini jangan dikutip. Mengapa Pak? Jangan dikutip karena kalau kita mengutip ini, mengambil metadata ini, kemudian kita masukkan ke Zotero atau Mendeley, nanti hasil dari daftar pustakanya itu biasanya kacau, tidak sesuai dengan aturan ya. Karena metadata Google Book Repository di Gilib ini biasanya metadatanya berbeda-beda. Beda dengan jurnal, teman-teman. Kalau jurnal itu metadatanya udah
udah udah jelas judul artikel apa, judul jurnal apa, volume, halaman ini. Jadi hampir pasti benar ya. Sudah hampir pasti rapi kalau menggunakan jurnal. Jadi gunakan yang model-model jurnal kayak ini ya. Jurnal kayak gini, jurnal, e-jurnal, JSR ini, e-jurnal. Nah, ini ambil yang model seperti ini. Kalau repositori ini hindari ya. Kayak ini kalau kalian ragu nih hindari saja. Google Book ini hindari. Sekali lagi ya, jangan mengambil yang Google Book repository dan dijilid. Oke. Kemudian copy nama awal masukkan ke Word. Oke, kita ambil yang ini. Saya sarankan untuk satu gagasan. Ini ambil satu gagasan. Saya biar nggak mengganggu saya no color dulu. Nih, sebaiknya jangan hanya menggunakan karena sejumlah kata-kata sejumlah berarti ada beberapa studi dong. Jadi ambil beberapa literatur minimal tiga. Kita ambil tiga. Caranya ngambil kita ambil yang ini dulu ya. Yang nggak usah dibaca dah. Ambil aja kutip tuh. Klik kutip atau save kalau kalian di bahasa Inggris kutip. Kemudian klik Refman. Nah, klik Refman sampai ada muncul kode download. Nah, klik klik. Nah, ya, jadi udah Scholar download satu. Ya, satu ambil. Copy dulu, ambil yang mana siapa yang di copy itu kita ambil namanya ya. Copy nama awal masukkan ke Word. Nah, tuh. Rifai ini kita ambil, klik kok Ctrl C, masukin di sini, jangan lupa dikasih spasi dalam kurung V ya. Ctrl V atau paste, koma satu. Sebagai penanda. Kita masukin lagi teman-teman ya. Mana yang mudah nih ini ya, punya Putri. Kita ambil Ctrl C, masukin dulu di Word agar tidak bingung. Kita masukin di Word, Ctrl V. Oke, ambil lagi. Kita ambil tiga. Ya, ambil yang ini ya. Ini ya, Maranto. Kita ambil yang miliknya Maranto. Oke, dalam dah ambil tiga preferensi. Sudah, jangan lupa yang Refine sudah kita download barusan yang Putri dan Maranto belum. Kita ambil yang Putri seperti biasa, kutip, Refman, download dua. Nah, satu. Oke. Di situ miliknya Maranto nih, kutip, Refman, pastikan terdownload. Tuh, sudah ada tiga download ya. Oke, kita ambil lagi. Kita ambil lagi biar agak banyak. Biasanya saya sukanya ngambil dulu satu paragraf, jadi tidak satu-satu biar nanti tinggal insert-insert. Pengaruh CRM terhadap retensi dan loyalitas ini ya. Kita ambil gagasannya, kita masukin, Ctrl V, pastikan tentang khusus, kemudian telusuri. Oke, nah oke. Nih miliknya Rizky kita ambil. Oh ini jangan khawatir kita ragu nih apakah jurnal atau tidak. Ini jurnal kita pastikan ambil Santi. Ctrl C masukin dulu ke Word ya. Spasi dalam kurung V. Ctrl V Santi. Kita ambil lagi satu. Ambil yang ini kalau kita ragu Google Book hindari. Yang e-jurnal aja kita ambil. Ini jurnal kita ambil Samosir. Kita ambil Samosir. Ctrl C. Oke. Kita ambil lagi tiga. Hmm, Ini jangan repositori, ambil yang jurnal-jurnal ya teman-teman ya. Ini ya, ambil yang ini. Suherman ini. Oke, ambil yang Suherman dan kurung. Dah, ada ya. Ini sudah tiga gagasan. Dah, kita ambil lagi mungkin ya sudah cukup mungkin menurut saya untuk percobaan. Dah, jangan lupa diambil metadatanya Santi, Samosir, dan Suherman. Ya, ini Suherman kita ambil dulu. Klik Refman, terdownload. Oke. Miliknya Samosir kita ambil kutip sheet Refman. Oke, terdownload sudah. Miliknya Santi juga kita ambil kutip Refman, klik Refman, udah terdownload, udah ya, udah terdownload ada 6 yang terdownload. Tadi kita mengutip ada 6 tulisan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat apakah ada 6 tulisan. Lalu setelah itu bagaimana Pak? Habis kita download, klik Refman udah, buka Zotero. Nah, kita buka Zotero dulu. Nah, ini anggap sudah terkoneksi ya Zoteronya. Di mail library ini kalian arahkan kursor kalian di mail library. Sudah kursor arahkan. Kemudian ada folder plus di sini simbol icon folder plus.
Kita ambil klik, ini ya. Nah, seperti ini sambil kalian baca juga nggak apa-apa ya, karena saya sudah agak. Nah, nama kita bikin nama kita bikin folder khusus karena ini kenapa kok bikin folder khusus biar kalian nanti nggak bingung. Nanti kalau bikin banyak tulisan kalian nanti referensi-referensinya tinggal di foldering gitu ya. Itu kayak kita bikin folder baru di Windows Explorer lah gitu. Nama kita tulis namanya. Anggap saja ini kita ambil judulnya tentang apa nih? Pemasaran minuman boba kita ambil. Kita masukin nama, bikin folder pemasaran minuman boba. Ya. Create in di mana? Pastikan create in-nya di My Library ya, jangan di folder-folder lain di My Library. Nah, create collection. Dah, nih foldernya ada di sini. Kosong foldernya kan? Karena udah dibikin baru nih kita. Pastikan kursor tetap di folder. Pastikan kursor tetap di folder sini, teman-teman ya. Klik ini ya. Jangan di folder My Library, kursornya tetap di sini. Nah, setelah itu buka Windows Explorer. Nah, buka Windows Explorer, kita cari file download restart itu. Nah, yang restart itu kita bisa lihat, ambil di sini kalau yang sudah terkode. Nah, tuh ada di download, atau kalian buka Windows Explorer, biasanya ada di download. Tuh, yang tandanya RIS, ada 6. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ya. Setelah itu, kita lihat lagi. Di blok semuanya. Caranya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah di blok. Kemudian klik kanan, open. Nah, sampai di sini teman-teman. Nah, ya, dia pasti arahnya dan ini kursor pastikan sudah di pemasaran minuman boba ya di folder ini. Nah, kalau kalian baru install Zotero, ini kebanyakan defaultnya ini tercentang teman-teman. Nah, pastikan jangan dicentang ya. Ini jangan dicentang. Ini jangan dicentang ya. Ya, jangan dicentang ya. Ini biasanya tercentang nih. Jadi setelah kalian klik itu jangan dicentang. Ini saya ingatkan sekali lagi. Oke, kita bikin oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ada 6 masuk nih sudah. Kenapa Pak kok tidak boleh dicentang? Kalau kalian itu tetap membiarkan tercentang, dia akan bikin folder baru. Tuh, folder baru. Nanti foldernya banyak banget di sini tuh. Satu folder satu titulatur ya. Makanya jangan dicentang. Hmm, tuh, ya, jangan dicentang. Oke, tadi mana tuh pemasaran minuman boba? Sudah. Setelah itu, buka Word lalu letakkan kursor di tempat di mana citasi akan disisipkan. Nah, ini fungsinya tadi kita menandai itu. Nah, di mana caranya? Kita masukkan di sini. Taruh eh, kursornya di sini, teman-teman. Kemudian spasi berikan jarak spasi satu dengan yang lain antara yang ditandai dengan yang ini kita ingin masukkan citasinya. Setelah itu klik Zotero, ya. Kemudian klik Add Citation. Kalau kalian baru menggunakan Zotero, ini akan muncul seperti ini, Zotero Document Preferences. Ya, atau kalian klik Zotero dulu, kalian buka dokumen preferences. Kalian ambil, kalian gunakan yang IPS style. Jadi ini beberapa gaya referensi yang biasa digunakan di perguruan tinggi atau dunia akademik ya. Jadi ada Chicago, ada IPA, ada eh, IEEE dan lain-lain, ada MLA. Maka umumnya yang digunakan adalah model IPA style. 7 edition boleh, 6 edition juga boleh. Kita ambil yang 7 edition. Klik yang 7 edition, nggak usah dicentang apa-apa, oke. Oke, udah. Sudah, kemudian klik Add Citation. Akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita gunakan nama yang sudah kita tandai tadi, Riva ini tulisannya. Tulis saja. Namanya nandai satu aja, teman-teman ya, namanya. Riva, dia akan muncul. Nah, tuh, satu. Ini yang pasti ya, kemungkinan. Nah, itu, ya ini kalian klik, tek. Jangan langsung di enter ya. Karena ini 3, dia harus berjejer. Jadi dia langsung di enter. Kalau di enter nanti ini satu, kalian masukin lagi ini namanya Putri, NS, tadi apa itu? Eh, saya lupa ya. Hmm, Nah, banyak namanya Putri ini. Eh, Bentar, saya ambil yang Putri dulu. Ya ini ya. Nah nah ini jangan begini. Jangan satu klik, kemudian satunya lagi yang namanya Maranto, ini kemudian kalian begini.
Nah, kayak gini jangan ya. Jangan satu persatu begini. Jadi karena ini harus bergandengan ya. Jadi kalian itu delete dulu ya. Yang cara yang benar gimana, Pak? Pertama, Rifai tulis enter, diamin. Cari lagi yang namanya Putri. Dah, ini sudah benar ya. Ini anggap enter. Kemudian cari namanya Maranto, enter. Nah, kalau sudah bergabung tiga di sini, lalu kalian enter lagi. Nah, baru kalian di sini akan gabung tiga. Tuh, kayak gini. Tanda-tandanya dia menggunakan Zotero. Kalau diklik ini, dia akan langsung ngeblok. Oke. Nah, setelah itu kalian hapus tuh tandanya yang penanda tadi, dihapus karena udah nggak dibutuhkan. Kemudian ambil lagi yang Santi, 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 Santi ya ini ya. Yang ini satu, 2025 udah. Samosir, dua, Suherman, tiga. Udah tiga, kita enter lagi. Nah, setelah itu kalian setelah itu sudah. Setelah sudah, kalian itu kemudian masuk ke daftar pustaka. Ini daftar pustakanya delete yang masih manual, kalian delete. Karena terlalu jauh daftar pustakanya saya letakkan di sini aja teman-teman ya. Anggap saja nih daftar pustaka yang di akhir ya. Daftar pustaka. Kalian letakin nih kursornya, jangan lupa ya kursor ini diletakin di bawah sini. Kalian letakin, anggap saja kursornya ada di sini. Oke, kalian letakin di sini, saya taruh di sini dulu aja biar nanti jadi penanda ya. Letakin. Setelah kalian letakin, add bibliography, maka akan otomatis muncul thread kayak gini. Semuanya akan muncul begini. Jadi pastikan ini sesuai. Jangan lupa di masukin lagi sini. Nah, jangan lupa di justify. Tapi justify-nya nanti ketika udah selesai semua. Kita coba lagi, kita ambil beberapa yang di Google Scholar ya. Kita ambil lagi, misalnya kita hapus nih biar nggak bingung. Ini sudah nggak digunakan. Nah, move to trash. Kita ambil lagi di Google Scholar. Kita ambil yang nanti ketika sudah Google Scholar udah selesai, itu nanti akan otomatis kalau ada penambahan-penambahan teman-teman. Ini ambil ya, kita ambil yang Ciquitita ini. Kita ambil, anggap saja kita masukin yang di sini. Ya, satu, ya, ambil, kutip, masukin Ragman. Oke, kemudian ambil lagi Rashid ini. Kita ambil, kita masukin lagi, koma, kita ambil Rashid, Ragman, dan muncul enggak? Udah terdownload ya? Kalau ragu kita download aja lagi. Ya. Kemudian kita ambil lagi yang ini Francisca, kutip, Batman. Nah, kita tandai aja dalam kurung. Nah, ini ya. Ingat, ini kan belum dimasukin nih namanya Cikwita, Rashid, dan Francisca. Nah, ini nanti akan otomatis termasuk ke sini ya. Kita ambil dari Zotero, jangan lupa Zotero tetap kursornya ada di sini teman-teman ya. Buka folder yang sudah kita download tadi. Ini tadi tersedia ada dua ya, tuh dua tiga, kemudian open, dah ini. Nah ini jangan lupa ini kalau sudah seperti ini jangan dicentang. Oke, 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 dah tiga dah ya. Setelah itu kita masuk ke Word tadi sudah terimpor. Kita masuk ke Word, kemudian kita ambil Zotero-nya, kita masukin Ciquita. Ini satu, Rashid. Rashid ini banyak nih pasti. Ini aja. Francisca. Tuh. Udah tiga, enter. Maka yang Rashid, Francisca pasti akan muncul. Nah, Rashid sudah otomatis muncul, Francisca otomatis muncul, dan Gita. Perhatikan baik-baik, hanya satu paragraf kalian sudah mengumpulkan 12 referensi. Bagaimana kalau yang lain itu juga sudah? Cepet kan, ada berapa menit doang. Apalagi kalau yang lain udah biasa. Nah, jangan lupa, dan ini otomatis sudah teralfabetis, teman-teman. Ya, ini teralfabetis dan sudah sesuai, dan pasti benar, karena ini menggunakan metadata di jurnal yang kalian pilih. Nah, itu cara pertama ya, udah paham semua. Sekarang cara kedua, kita akan menggunakan yang model seperti yang mungkin sudah saya tunjukin, ya ini konsensus. Gimana Pak caranya? Kita buka konsensus dulu. Kita buka konsensus. Nah, ini sudah konsensus sudah teman-teman ya. Setelah itu kita coba akan mencari referensi berkaitan dengan ini ya. Gimana Pak caranya?
Bisa kalian langsung ambil di judul seperti ini. Ya, kalau nggak mau ribet, tetapi kalian harus menyebarkan di sini. Tetapi kalau ingin yang sedikit lebih fokus, itu kalian seperti yang sudah digunakan oleh saya tadi. Jadi fokusnya lebih ke ini. Ah, ini anggap saja ini gagasan satu, kita masukin di sini. Ya, sebenarnya lebih enak pakai bahasa Inggris ya. Kita pakai Google Scholar dulu. Kita pakai Google Translate. Ini kalau yang apa namanya? Kalau yang gratisan itu nggak semuanya jurnal internasional ya. Nah, kayak di Google Scholar nggak semuanya jurnal internasional. Tapi kalau konsensus, nah kalau kalian beli yang premium itu biasanya selalu jurnal internasional dan selalu ada doi-nya. Kelemahan menggunakan Google Scholar itu nggak ada doi-nya nih teman-teman. Tapi kalau konsensus ada doi-nya. Nah, ini nanti kita akan cari ya. Kita gunakan yang ini model yang konsensus. Ya, pengaruh CKM. Kita gunakan yang pakai bahasa Inggris biar nanti referensinya menggunakan bahasa Inggris. Kita masukin lagi integrasi berbagai fungsi dan inovasi dalam konteks bisnis minuman boba. Ya, tapi ini ini adalah tiga temuan yang saya asumsikan saya ingin cari referensinya di tulisan saya. Saya menggunakan bahasa Inggris. Ini sudah bahasa Inggrisnya ya teman-teman ya. Kita tidak repot lagi nih kalau menggunakan mesin nih. Teman-teman yang nggak tahu ngerti bahasa Inggris sudah langsung klik 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 itu modelnya. Ini sudah masukin ke dalam konsensus. Kalau yang belum daftar register saja, saya sangat menyarankan. Kemudian klik filter, ya. Saya geser aja biar nggak mengganggu. Nah, ini menggunakan 5 years teman-teman ya. Nah, 2021, 2026. Jadi kita hanya menggunakan 5 tahun terakhir. Jurnal rank adalah Q1, Q4 ini jurnal internasional. Tapi biasanya nggak semuanya jurnal internasional kalau gratisan ya. Apalagi sudah habis itu masa trialnya. Tapi nggak apa-apa sih. Yang suka saya dari konsensus itu referensinya bahasa Inggris semua dan menggunakan DOI. Ya, DOI itu Digital Object Identifier. Jadi dia tuh jurnal-jurnal profesional itu selalu berlangganan DOI karena DOI itu berbayar dan itu menunjukkan kalau jurnalnya memang profesional ya. Udah, udah betul ini sudah oke. Kemudian apply filter. Nah, setelah itu kita oke, klik, klik. Nah, kita tunggu nih. Seperti apa? Ini yang saya maksudkan ini adalah AI riset teman-teman ya, bukan AI generatif. Dia tidak memberikan tulisan jadi kepada kita karena memang dia sistemnya bukan generate, tapi dia memberi insight gitu ya. Jadi literatur insight ke kita, dia ngasih referensi. Jadi untuk kajian-kajian pustaka, temuan-temuan yang kita butuh referensi, kita bisa ambil di konsensus. Kalau ada yang lebih advance lagi itu namanya Scopus AI. Nanti kapan-kapan kita bisa ajarkan. Tapi untuk sementara kalian gunakan Google Scholar dan konsensus itu sudah sangat bagus sekali. Oke, dia lagi berpikir nih teman-teman. Mungkin karena kita udah agak maksa banyak banget ya, kita pengen langsung satu kali jadi gitu kan ya. Nah, sukanya saya sama konsensus. Dia ngasih insight. Dia nggak menggenerate seperti paragraf bikin narasi ya, seperti Google Scholar. Tapi dia itu ngasih insight ke kita tentang peta dari CRM, customer loyalty, digital marketing, brand experience, dan lain-lain. Dan dia sudah akan memberikan referensi-referensinya di setiap gagasan itu. Dan referensinya itu sudah ada di sebelah kanan. Tuh, ya. Dan dia rata-rata pasti 20 referensi, 18, 19, 20. Tuh, udah 20 tuh ya. Nah, terus bagaimana Pak selanjutnya? Selanjutnya adalah kita kemudian ini kan satu nih, berarti temuan pertama tentang CM ini. Kita ambil referensi pertama ini, kita sesuaikan mana di sini, kita masukkan di yang nomor satu tadi. Nah, ini kan yang referensi pertama nih, ini referensi kedua, temuan kedua, dan ini temuan ketiga. Nah, oke ya, itu kalau mau sedikit lebih effort, jadi kita fokuskan ke situ. Jadi bagaimana cara ngambilnya? Ambil aja semua dari sini, teman-teman. Nah, ini klik ini, kemudian klik list. Nah, jadi dia cuma satu kali, tetapi dia sudah mengetrade 20. Ini sukanya saya. Tidak percaya, mari coba kita buktikan. Lihat, ini kita buka Zotero di sini seperti biasa. Ya, kita klik ini. Lihat, sudah langsung akan ada 20 referensi masuk. Tuh, 20 referensi akan masuk. Nah, 20 referensi yang masuk, kita tinggal masukin nih ya. Terus ini kan ada namanya. Ini dan pasti ada doi-nya nih. Sukanya itu kan pasti ada doi-doi semua. Tuh, kita masukin di sini teman-teman. Oke, kita pengen nambah nih lagi ya. Kita pengen nambah lagi. Kita ambil lagi di sini. Kita ambil namanya siapa ini? Stephen. Ini kita ambil masukin aja di sini. Kita coba cari. Kita nambah di sini yang namanya tadi itu Liu, ya kan? Eh,
Ini kemudian kolom. Nah, ini dua. Kemudian yang belum-belum ngambil kita ambil saja. Nih, tuh Daima. Oke, ambil. Kita tambahin. Udah nambah tuh banyak itu udah referensinya ya guys. Kita ambil lagi di sini. Kita mau ngambil lagi. Kita ambil sama juga teman-teman. Caranya itu tadi. Cuma saya agak cepat ini caranya ngambil. Misalnya yang belum diambil nih tadi siapa ini? Eh ini ya kita ambil dari sini ya nama-namanya. Herman, Nyoman, dan Doni. Nah, Herman, Nyoman, dan Doni. Herman, hmm, mana tadi itu? Herman Permana, Implementation of Customer. Oh, Permana ya. Nah, ini ya. Satu, kemudian yang kedua kita ambil yang Nugroho, Analysis of the Role Customer. Nugroho. Nah, tiga, kita ambil lagi, ya, ambil saja ini Sri Rahayu. Tapi jangan asal ya teman-teman ya. Kalau bisa, ini udah dikasih enak kita tapi masih asal itu wah udah kacau. Digital marketing strategis. Digital marketing strategis. Sorry ya karena ini udah banyak banget data saya jadi banyak nama-nama yang sama. Nah, ini udah kita masukin aja semua tuh. Tuh, dan nah masuk lagi di sini. Kalau kita ingin nambah lagi mana yang tadi belum dimasukin tuh referensi-referensinya yang ada di mana? Yang ada di konsensus Daimah. Ini tadi sudah ya. Harus Rafani. Ya, Rafani masuk. Surjana. Surjana masuk tuh. Ambil referensi semua. Jadi nambah otomatis semua itu. Bayangkan satu paragraf saja sudah referensinya sebanyak ini. Gimana nggak bingung dosennya kalian ya. Dan gitu aja ya teman-teman ya. Udah mengerti ya. Nah, cara manualnya gimana Pak? Cara manual. Kalau cara manual mungkin sudah pernah saya sampaikan. Ini kalau di konsensus, kalian ambil ini, kemudian copy with citation ini tadi, tapi nggak semuanya tercopy biasanya guys. Karena ini karena ini kayaknya trialnya udah habis. Ini referensinya, kayak gini, copy text, manual ini males, tapi saya sangat tidak menyarankan ya guys. Kayak gini, ini manual tuh, ya, itu cara manual. Mungkin teman-teman udah tahu, tapi yang sudah menggunakan cara manual seperti ini sebaiknya jangan ya, sebaiknya diganti ya, sebaiknya sudah menginstal Zotero ya, biar lebih profesional. Ya, nggak ada referensi. Nah, maka kita Acempong et al. Nah, ini nggak enaknya begini kalau manual. Bisa aja, tapi kita harus manual lagi tuh. Kita gunakan et al. 2023.2 mana lagi? Misalnya Al-Ambe dan Maulana tadi itu kan. Jadi kita manual manual aja semuanya kayak gitu. Nah, 2024 itu cara manual. Jadi ada tiga cara, tetapi yang saya rekomendasikan adalah cara kedua dan cara pertama tadi. Itu ya. Jadi gampang untuk nulis untuk cari daftar pustaka dan cari referensi ya. Jadi jangan lupa itu yang harus kalian lakukan di tulisan-tulisan kalian. Mudah ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.